Halo pemirsa, selamat pagi. Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tentunya bersama saya, Felis Regan, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasinya di mana sebuah perusahaan daur ulang yang dipimpin seorang wanita di kota Goma, Republik Demokratik Kongo, ini membantu memerangi polusi sampah plastik. Perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari jutaan pengungsi domestik di negara tersebut. Irene Maroi adalah manajer di Resilience for Development Group atau RDG, sebuah bisnis milik perempuan yang mengubah sampah plastik menjadi bata pengerasan jalan yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berpusat di Goma di Republik Demokratik Kongo ini menyediakan lapangan kerja bagi orang yang mengungsi akibat perang selama bertahun-tahun. Menurut Irene, fokusnya adalah para pengungsi internal, dengan harapan bisa mencegah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata. Ici à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer. Et du coup, avec les problèmes de l'insécurité, lorsqu'il y avait commencé l'émigration des gens, je me suis dit que je dois maintenant récupérer certaines de ces femmes déplacées. Nous les rachetons les déchets qui sont collectés et ils ont quelque chose. Et grâce à ce travail, ces femmes parviennent à faire survivre leur famille. Menurut data PBB, hingga April tahun 2024, ada sekitar 6,8 juta pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo. Ayah dari 7 anak ini adalah salah satunya. Ia menyatakan bersyukur atas pekerjaannya di RDG. Mungu amenisaidia, nimepata mama Irene. Mama Irene amenifundisha kazi ya kutengeneza pave plastiki. Na pave plastiki, Mungu amenibariki, ninakuwa napata ile yangu ya lekens, ya retranti, inanisaidia. Kama siyapata msaada ya PAM, inanisaidia kulisha jamaa yangu mpaka vile. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Selama hampir 3 tahun, balok beton yang diproduksi oleh RDG telah membantu membuat kota Goma menjadi lebih bersih. Dan juga sudah dipasang di lahan-lahan pribadi menurut salah seorang pelanggan. Nilipenda hii pave paske kwanza ni made ya kwetu. Ni made ya kwetu, nilipenda nipime kwanza kama ni pave ya namna gani. Na inatupermetre kumaliza buchafu mwingine paske ni mapave yanatengenezwa na madeshe ile mambalage machupa inaletaka buchafu mwingine. Me sa mtu anakamata ile conception ya kutumika ndani pave inatusaidia aussi kurendre ville iko propre. Ni pave za bien kabisa. Menurut tim Irene, mereka mendaur ulang sekitar 10 ton plastik setiap bulannya di Goma. Ia mengatakan ia mencapai 2 tujuan, yakni memerangi sampah plastik dan membantu orang yang mengungsi akibat perang menjadi lebih mandiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, tugas ganda yang diemban oleh Bank Sentral Amerika Serikat dalam menjaga kestabilan harga dan juga mencapai tingkat pengangguran yang rendah semakin menghadapi tantangan akhir-akhir ini. Setelah perhatian utama para pelaku pasar dan investor terfokus pada masalah ketenagakerjaan akibat tingginya suku bunga, kini kekhawatiran baru muncul terkait kemungkinan inflasi yang kembali meningkat. Salah satu indikator laju inflasi menunjukkan peningkatan harga lebih moderat dari perkiraan. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,4% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan estimasi sebesar 2,5%. Ini masih di atas target Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve sebesar 2%. We saw numbers that were largely in line with expectations, but it's important to remember those expectations were for inflation numbers to be still elevated, to show continued signs of elevation, and to be well north of the Fed's preferred number of 2%. And we're not even where things round to 2%. We round to 3%, and we see some signs of those numbers beginning to increase and tick up in speed.
Tanpa menyertakan pangan dan energi, dua kebutuhan yang harganya memiliki volatilitas tinggi, peningkatan PCE inti berada pada angka 2,8%. Dua indikator utama laju inflasi yang telah terbit sebelumnya juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah kurang lebih setahun ini turun secara teratur. Indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan harga secara tahunan dari 2,6% ke 2,7%. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir meningkat ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. The Fed sendiri akhirnya tetap menurunkan kembali suku bunga acuan pada pertemuan terakhirnya untuk 2024. We see the risks as two-sided, moving too slowly and needlessly undermine economic activity in the labor market, or move too quickly and needlessly undermine our progress on inflation. So we're trying to steer between those two risks. And on balance, we decided to go ahead with a further cut. Tapi Bank Sentral akhirnya merevisi proyeksinya untuk tahun 2025 dengan kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga, lebih sedikit dibandingkan proyeksi sebelumnya. I think the Fed's trying to tell you that we're in an environment, I think, growth's pretty good. I think inflation is going to be higher than expected, and I think they're trying to signal to the market that, things are an environment where they don't want to continue to stoke these kind of animal spirits, if you will, by lowering rates and really adding more risk to the market. The Fed gave us their view of what's going to happen in 2025. That's for 2 rate cuts from the dot plots. That used to be 4. I think the Fed is signaling very strongly to us that data dependency means really paying attention to inflation. We had thought the shift had been made just to the jobs market. The Fed had been vocal about that. But now we hear Fed Governor Hammack making very clear that this could also be an inflation story for 2025. So data dependency really is the Fed paying attention to everything all at once. Dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi, penciptaan lapangan kerja belakangan terus tertekan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, 4 orang ditangkap di California, Amerika Serikat karena menggunakan pakaian beruang dan merusak mobil mewah. Mereka merekayasa kerusakan mobil mewah untuk menipu perusahaan asuransi. Video beruang di dalam mobil ini dirilis Departemen Asuransi California. Pemilik mobil mengajukan klaim untuk kursi yang robek dan pintu yang rusak pada mobil mewah Rolls-Royce Ghost, kendaraan eksklusif bernilai ratusan ribu dolar. Penggugat mengatakan seekor beruang masuk ke dalam mobil itu saat diparkir di Lake Arrowhead, sebuah tempat pegunungan di luar Los Angeles, dan merusak interiornya. Untuk mendukung klaim mereka memberikan foto-foto kerusakan serta rekaman dari kamera keamanan. Namun perusahaan asuransi melihat ada yang tidak beres dan menghubungi detektif penipuan asuransi. Whoever's inside that vehicle is not moving like a bear. It's moving like a human. And then, of course, opening the door and getting inside the vehicle, that is highly suspect and questionable. Departemen Asuransi California meneliti video tersebut dan berkesimpulan itu adalah manusia berkostum beruang. Pihak berwenang juga meminta bantuan ahli biologi dari Departemen Margasatwa California untuk meninjau 3 video. Dan mereka juga berpendapat bahwa itu jelas-jelas adalah manusia dengan kostum beruang. Insurance investigators are trained extensively to detect fraud, not only human factor detecting fraud, as well as now there's the AI and we got all kinds of cross-referencing. Pihak berwenang pun menggeledah rumah dan menemukan kostum beruang di rumah para tersangka. It was 7 o'clock, we opened the door, they told us to shut it. Really? So we were kind of peeking through, they had the ram thing or whatever. I would have never thought of that. I mean, that's pretty far out there, but hey, whatever works, but I mean, if they found the bear suit. Para penyelidik menyisir catatan dan menemukan 2 klaim lain terhadap perusahaan asuransi yang berbeda. Kali ini Mercedes 2015 dan Mercedes 2022 di tempat yang sama. Kedua klaim tersebut juga disertai dengan rekaman video yang menunjukkan beruang yang sama mengamuk di sekitar kendaraan. 4 orang berusia sekitar 26 sampai 39 tahun didakwa melakukan penipuan asuransi dan konspirasi atas klaim tersebut, yang nilainya mencapai lebih dari 140 ribu dolar AS. Beruang hitam yang merupakan hewan asli negara bagian California memang kadang masuk ke kendaraan atau bangunan untuk mencari makanan.
Pada tahun lalu, seekor beruang di kota Avon, negara bagian Connecticut, masuk ke sebuah toko roti dan memakan 60 cupcake. Sementara tahun 2022, seekor beruang di kota Cornwall, negara bagian Connecticut, masuk ke 2 mobil dan merusak bagian interiornya. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana sekelompok pemuda Somalia melakukan pembersihan pantai secara mingguan di Mogadishu dalam upaya melindungi lingkungan laut negara itu. Mereka telah mengumpulkan 2 juta kilogram sampah selama beberapa bulan terakhir. Dan belum lama ini kelompok mereka meraih penghargaan Arab Volunteer Award. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. وأسبوعي بقول لحدني تضوات يعني ما إنه والله نظافة حيبها أسبوعا وحكي قوانين حيبة الليدو waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeena gudaha xayawaanaadku noogu jira inaan ku ilaalino. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. tiimkan oo la nadaafadda waxay qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galeen ay kusoo guulaysteen bilad caalami ah. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia. maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa mar walbo war waddankiina nadiifiya oo ujeediin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bafo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si un bulshada horta loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Dunia dan kita lanjutkan informasinya di mana negara-negara Afrika Barat, khususnya Ghana dan juga Nigeria, ini mengalami peningkatan pusat kejahatan cyber, yakni tempat anak-anak muda dilatih melakukan penipuan daring. Nigeria kehilangan sekitar 500 juta dolar tiap tahun akibat kejahatan cyber dan telah meluncurkan strategi baru untuk memeranginya. Anak-anak muda ini merokok sebelum bekerja. Pekerjaan mereka adalah menipu korban di internet yang tidak merasa curiga. Menurut pemuda yang kita sebut saja Wezi dan rekan-rekannya, mereka bekerja di kerajaan hiruk-pikuk, tempat orang-orang dilatih melakukan kejahatan dunia maya. Mereka berbicara kepada VOA dengan syarat tidak disebutkan nama aslinya. Menurut Wezi, hari ini mereka sedang istirahat. Mereka mencari calon korban lewat obrolan daring. Like going to Instagram, liking posts and comments. I can go to USA Today now, do their post today. I will start war. I will read traffic on the comments. They won't even scam. From there, people will add me. Banyak yang menerima umpan itu kemudian tertipu. He's worshiping me like this. And why are you doing this? Can you tell me? I'm a graphic designer. I do work. I do office work, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Some people will give you work. They will not pay. I have work here that will tell me that 3,000. I like this country. Itu kurang dari $2 per pekerjaan untuk pekerjaan legal. Menurut Wisi, di sini ia melakukan ribuan penipuan daring yang sebagian besar menyasar warga Amerika. Para pejabat mengatakan penipu dari Afrika Barat sudah terkenal secara global.
Menurut Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria, negara ini kehilangan sekitar 500 juta dolar per tahun akibat kejahatan siber, termasuk penipuan online, phishing, pencurian identitas, dan serangan terhadap lembaga keuangan. Pihak berwenang mengatakan 3.400 pelaku kejahatan telah dihukum tahun lalu dan ratusan juta dolar telah dikembalikan. Untuk membantu, Nigeria meluncurkan desk respons cepat kejahatan siber 24 jam akhir Oktober lalu. It's a containment strategy. It is a preventive framework. It's an initiative to save members of the public from any damage, from any loss that cybercrime, may want to bring. Angka nasional menunjukkan Nigeria berjuang menghadapi pengangguran tinggi dan inflasi yang mencapai titik tertinggi selama 28 tahun. Sementara menurut Adeniyi, ia beralih ke penipuan online sebagai sumber pendapatan yang lebih diandalkan bagi keluarganya. I have to work hard, take care of my mom, buy whatever she wants. Seorang juru bicara Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria mengatakan, negara ini juga berencana membuka pusat penelitian kejahatan siber untuk membantu warga Nigeria yang memiliki keterampilan teknologi mendapatkan cara yang legal untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tugas ganda yang diemban oleh Bank Sentral Amerika Serikat dalam menjaga kestabilan harga dan mencapai tingkat pengangguran yang rendah semakin menghadapi tantangan akhir-akhir ini. Setelah perhatian utama para pelaku pasar dan investor terfokus pada masalah ketenagakerjaan akibat tingginya suku bunga, kini kekhawatiran baru muncul terkait kemungkinan inflasi yang kembali meningkat. Salah satu indikator laju inflasi menunjukkan peningkatan harga lebih moderat dari perkiraan. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,4% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan estimasi sebesar 2,5%. Ini masih di atas target Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve sebesar 2%. We saw numbers that were largely in line with expectations, but it's important to remember those expectations were for inflation numbers to be still elevated, to show continued signs of elevation, and to be well north of the Fed's preferred number of 2%. And we're not even where things round to 2%. We round to 3%, and we see some signs of those numbers beginning to increase and tick up in speed. Tanpa menyertakan pangan dan energi, dua kebutuhan yang harganya memiliki volatilitas tinggi, peningkatan PCE inti berada pada angka 2,8%. Dua indikator utama laju inflasi yang telah terbit sebelumnya juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah kurang lebih setahun ini turun secara teratur. Indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan harga secara tahunan dari 2,6% ke 2,7%. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir meningkat ke 3% setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. The Fed sendiri akhirnya tetap menurunkan kembali suku bunga acuan pada pertemuan terakhirnya untuk 2024. We see the risks as two-sided, moving too slowly and needlessly undermine economic activity in the labor market, or move too quickly and needlessly undermine our progress on inflation. So we're trying to steer between those two risks. And on balance, we decided to go ahead with a further cut. Tapi Bank Sentral akhirnya merevisi proyeksinya untuk tahun 2025 dengan kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga, lebih sedikit dibandingkan proyeksi sebelumnya. I think the Fed's trying to tell you that we're in an environment, I think growth's pretty good. I think inflation is going to be higher than expected, and I think they're trying to signal to the market that things are an environment where they don't want to continue to stoke these kind of animal spirits, if you will, by lowering rates and really adding more risk to the market. The Fed gave us their view of what's going to happen in 2025. That's for 2 rate cuts from the dot plots. That used to be 4. I think the Fed is signaling very strongly to us that data dependency means really paying attention to inflation. We had thought the shift had been made just to the jobs market. The Fed had been vocal about that. But now we hear Fed Governor Hammack making very clear that this could also be an inflation story for 2025. So data dependency really is the Fed paying attention to everything all at once. Dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi, penciptaan lapangan kerja belakangan terus tertekan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana warga sebuah delta di pesisir Kenya ini membantu upaya konservasi dengan memakai aplikasi ponsel untuk mendata burung-burung yang bermigrasi dari habitat berbagai spesies burung, termasuk yang sudah hampir punah.
Pagi hari di kawasan Mililo, pusat dari lahan basah delta Sungai Tana yang luas di Kenya, yang memiliki banyak populasi burung. Said Nyara, anggota Lower Tana Community Conservancy, memimpin kegiatan pengamatan burung dan pengumpulan data untuk melindungi ratusan spesies burung di ekosistem delta ini. So tunaangalia kwa sababu hizo tatu, kujua kama kuna ndege wageni ambao wako kwa wakati huu, ile habitat ya wanyama ikoje, kisha na majira mabadiliko, kuna any changes ya climate change. Hizo ndo indication tatu huwa tunaangalia. Kelompok ini menggunakan aplikasi ponsel eBird dan para peserta membuat daftar burung yang mereka lihat atau dengar dan memasukkan data ke dalam basis data aplikasi tersebut. Number 11, pied kingfisher. Informasi ini kemudian digunakan untuk melacak status dan tren spesies burung di wilayah itu. Menurut para ahli, informasi ini membantu para peneliti dan ahli konservasi untuk mengembangkan cara melindungi burung-burung itu dan membuat rencana pendidikan. Inasaidia pakubwa sana, na hata ukianza kusubmit hizo ni rahisi kujua maeneo mengine wenye wanahusika, kwa hiyo wanapata information saa hiyo compared na hizo zingine. Dengan luas 130.000 hektar, lahan basah delta Sungai Tana telah ditetapkan sebagai kawasan keanekaragaman hayati utama menurut standar konservasi internasional. Kawasan ini juga menjadi surga bagi para pengamat burung dengan habitat yang meliputi hutan bersungai, padang rumput basah, zona pasang surut, hutan bako, dan pantai terbuka, yakni tempat ideal bagi banyak spesies burung. Rukia Masha berasal dari sebuah desa di daerah Delta. Menurutnya, ia sangat senang mendapat pengalaman pertama mengamati burung. Leo ndo mara yangu ya kwanza kutembelea huku. Nilifurahi sana. Niliona ndege mingi yenye hata nilikuwa sijawahi ona. Niliona tu kwa kitabu, basi kuona na macho yangu. Burung-burung di delta ini tidak hanya memberikan informasi tentang kesehatan ekosistem, tapi juga menarik wisatawan yang membantu menjaga kesehatan ekonomi lokal. Organisasi lingkungan Nature Kenya dan pemerintah setempat bekerja sama untuk mengembangkan model baru pariwisata di delta Sungai Tana. To develop a tourist circuit so that we connect the coastal circuit to the delta, so that if people are interested to study birds or just to watch, to enjoy nature and, walk around and just appreciate nature, that is what we are doing. Menurut para ahli konservasi, pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang burung-burung yang bermigrasi memainkan peran penting dalam menggalang dukungan masyarakat lokal untuk melindungi ekosistem delta Sungai Tana di Kenya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Simpo Dunia. Saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV bersama saya, Selis Vega. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.